Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Han semua, ketemu lagi nih bareng aku Nanda di Hanan Podcast. Semoga sobat-sobat semua tetap sehat selalu ya. Dan jangan lupa bersyukur hari ini. Nah, buat Sobat Hanan semua, aku mau ngingetin nih yang suka keluar rumah, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan terapkan protokol kesehatan ya. Oke, kali ini aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama bintang tamu yang kece tentunya. Nah, untuk tema kali ini kita akan bahas tema tentang pemimpin atau bos. Menarik banget kan? Sobat Hanan semua udah pada penasaran kan? Oke, langsung aja deh kita panggilin bintang tamu kita, Bang Andi Hansa Siregar. Halo Bang Andi. Halo Kananda. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah baik Kananda. Bagaimana dengan Kanandanya? Alhamdulillah baik juga. Oh, sebelum kita lanjut nih, Bang Andi ini biasa dipanggil Andi, Hansa, atau mungkin Siregar? Bisa dipanggil Hans saja Kananda. Oke, Bang Hans aja ya. Mungkin Sobat Hanan semua udah pada penasaran kan? Siapa sih bintang tamu kita ini? Mungkin Bang Hans bisa kenalin diri dulu, sapa Sobat-Sobat Hanan semua dulu. Oke, silakan Bang. Oke, halo sahabat Hanan. Perkenalkan nama saya Andi Hansa Siregar. Teman Hanan, sahabat-sahabat Hanan itu bisa panggil saya Hans. Saya berasal dari Sumatera Utara, Medan. Kalau biasanya orang kenal itu adalah Medan, tapi saya itu tempatnya itu di Padang Sidimpuan. Nah, saya itu kuliah di Universitas Teknologi Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Jurusan saya Bioteknologi, Fakultas Teknobiologi. Oke. Dengar-dengar dari namanya Bang Hans ini ada marga Siregar. Berarti dari Medan kan? Iya. Nah, mungkin Sobat Hanan semua ada yang juga dari Medan. Mungkin Bang Hans bisa sapa-sapa Sobat Hanan semua pakai bahasa Medan. Tanyain apa kabar pakai bahasa Medan itu gimana Bang? Oke. Halo sahabat Hanan yang bisa atau yang berasal dari Medan atau yang bisa berbahasa Batak. Saya mau tanya nih kabar kalian. Biado kabarmu Nasudena. Begitu Kananda. Oke, terus kalau mau jawab baik-baik saja atau gimana itu jawabannya gimana Bang? Alhamdulillah sehat-sehat doa. Oke, gitu ya Sobat Hanan semua. Jadi Bang Hans ini kan kuliah ya di salah satu universitas di Pulau Sumbawa di Nusa Tenggara Barat. Nah, dengar-dengar kalau sebagai mahasiswa itu pastinya pada sibuk kan, sibuk kerja tugas, sibuk kerja praktikum, kuliah lapangan, atau mungkin organisasi. Benar nggak Bang? Ya benar sekali itu Kananda. Jadi kita itu padat banget kalau misalnya kita kuliah ini. Nah, jadi aku pengen nanya, kehidupan Bang Hans ini di kampus tuh kayak gimana sih? Oke, kalau kehidupan saya di kampus itu sih masih sama seperti layaknya mahasiswa lainnya. Cuman kan itu tergantung dari jurusan teman-teman mahasiswa lainnya. Kayak saya itu jurusan bioteknologi, jadi itu lebih banyak ke praktikumnya. Nah, jadi praktikumnya ini ada dua jenis praktikum, yaitu praktikum yang biasa kita lakukan itu ada yang di lapangan sama ada yang di dalam lab. Nah, kita itu paling sibuk di program studi kita. Jadi kita sering ke lab, sering ke lapangan. Terus kalau masalah kita masuk kelas, kita pasti sering masuk kelas. Karena kalau misalnya kita tidak pelajari materi atau bagaimana cara untuk nge-labnya, kita nggak mungkin tahu kalau misalnya kita nggak pelajari dulu. Jadi hari-harinya itu ya kuliah seperti mahasiswa lainnya. Terus kalau Bang Hans masuk organisasi nggak? Oh ya, pasti. Kalau saya itu pasti masuk organisasi.
Jadi Bang Hans kira-kira sibuk kedua-duanya nggak? Kalau sibuk kedua-duanya bisa dibilang iya, bisa dibilang tidak, karena di akademik saya juga harus bisa menyeimbangkan akademik saya dengan organisasi saya. Kira-kira kalau gitu pasti teman-teman Sobat Hanan semua ada yang pada bingung kan, mungkin masih jadi mahasiswa baru atau gimana, memilih akademik atau organisasi pasti pada bingung kan. Mungkin Bang Hans bisa bagi-bagi tips nih, gimana sih cara nyimbangin organisasi ataupun akademik itu gimana caranya? Oke, cara menyimbanginya ini tips dari saya, ini menurut saya, pribadi saya. Jadi yang pertama itu kamu harus ingat kembali tujuan kamu datang ke sana, ke kampus ini itu mau ngapain. Contohnya seperti saya datang jauh-jauh dari Sumatera Utara ke Nusa Tenggara Barat itu, tujuan saya mau ngapain. Pertama saya tujuannya itu adalah untuk kuliah. Jadi utamakan kuliahmu dulu. Terus yang kedua itu saya mau ngapain. Yang kedua itu saya mau traveling. Yang kedua itu pastinya kalau udah jauh-jauh perjalanan itu pasti traveling. Tapi ternyata pada saat saya sampai di Sumbawa itu traveling itu hilang dengan tergantinya dengan organisasi. Jadinya organisasi ini tuh saya masukin ke nomor 2 dari goal hidup saya. Jadi yang pertama itu adalah akademik, di mana saya harus kuliah. Setelah misalnya saya ada selang waktu dari kuliah, kayak misalnya ada beberapa jam dari kuliah saya itu kosong, saya bakal selinginya dengan organisasi. Jadi tipsnya itu adalah utamakan yang mana prioritasmu dulu. Misalnya kalau saya ini prioritas saya adalah kuliah, yaitu akademik. Nah, akademik ini nanti saya akan prioritaskan setelah itu organisasi. Nah, organisasi ini itu kayak semacam kalau misalnya kita itu ada waktu luang untuk mengerjakan sesuatu, nah kita bisa kerjakan untuk organisasi. Jadi seperti itu cara menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi. Oke, melihat banyaknya organisasi nih, pasti Bang Hans kan pernah jadi satu pemimpin di salah satu organisasi ataupun kepanitiaan. Nah, pasti Bang Hans pernah jadi pemimpin kan? Nah, yang aku pengen tanyain, Bang Hans itu tipenya itu kayak gimana sih? Pemimpin atau bos? Dan perbedaan pemimpin dan bos itu gimana? Oke, kalau ditanya ke saya sih, saya pasti jawab saya adalah pemimpin. Nah, yang itu apa sih perbedaan dari pemimpin dengan bos itu? Kita harus tahu dulu pemimpin dengan bos itu adalah perbedaannya sangat jauh. Yang pertama itu pemimpin. Pemimpin itu pasti banyak orang beranggapan langsung itu adalah sosok yang baik. Kalau bos itu adalah sosok yang kejam. Nah, bisa dibilang ya, bisa dibilang tidak. Karena apa? Pemimpin itu, dia itu orangnya bisa merangkul, dia bisa mengarahkan, dia bisa mengajak. Nah, bos itu, dia juga bisa merangkul, dia juga bisa mengajak, dia juga bisa mengarahkan. Perbedaannya di mana? Nah, perbedaannya itu adalah pemimpin itu tidak memerintah, tapi dia mengajak anggota-anggotanya. Bedanya dengan bos, dia bos itu memerintah. Jadi kalau misalnya perbedaan itu kayak pemimpin itu misalnya kita arahkan anggota kita ngajak anggota kita ajarin sampai paham, di mana tidak paham itu kita ajarin sampai dia paham. Bedanya dengan bos itu bakal mengeluarkan kalimat atau satu kata di mana anggotanya itu harus mengerti apa yang dia maksudkan. Jadi dia tidak akan menjelaskan kembali apa yang dia katakan. Begitu bedanya pemimpin dengan bos. Itu adalah secara spesifiknya. Nah, kalau misalnya secara detailnya, bos itu sering dianggap orang seram dah. Kalau misalnya sudah dibilang bos, oh my god, itu bos, pasti sudah dalam benak orang itu pasti itu sudah sangat kejam. Beda dengan pemimpin. Begitu kan Anda? Oh, jadi gitu. Aku mau nanya juga lagi nih. Pasti Bang Hans pernah kan jadi salah satu pemimpin juga dan punya masalah di salah satu organisasinya. Nah, gimana sih cara Bang Hans
itu mengatasi masalah dalam organisasi tersebut sebagai pemimpin yang baik itu gimana? Oke, setiap pemimpin pasti bakal punya masalah, baik itu di luar dari organisasi ataupun di dalam organisasi. Mungkin spesifiknya saya akan membahas yang di dalam organisasi. Biasanya pemimpin itu bakal berselisih atau berbeda pendapat atau memiliki masalah kepada anggotanya. Itu kayaknya sudah hal yang lumrah kalau menurut saya. Kenapa? Ya pasti organisasi itu kalau misalnya tidak ada masalah itu kayaknya kurang kalau menurut saya. Nah, cara saya untuk mengatasinya yang pertama itu adalah diam. Diam sejenak, bukan diam selama-lamanya. Jadi diam sejenak. Diam sejenak ini maksudnya adalah untuk menenangkan kedua belah pihak. Yang pertama itu saya, dan yang kedua itu adalah anggota saya, misalnya ini dengan anggota yang selisih paham. Jadi saya dengan anggota saya yang akan diam dalam waktu sementara. Gimana caranya? Dalam waktu sementara itu kita bisa mencairkan masalah kita ini. Maksudnya mencairkan itu kita tidak lagi panas-panasnya atau tidak lagi naik-naiknya dalam permasalahan tersebut atau dalam perselisihan tersebut. Setelah itu, yang kedua, saya bakal ajak anggota saya untuk berdiskusi. Kenapa pemimpin itu harus mengajak diskusi? Karena kita harus meluruskan apa yang sudah bengkok. Karena kalau misalnya perselisihan itu bagi saya adalah suatu benda yang lurus yang sudah bengkok atau miring sedikit. Jadi kita harus luruskan kembali. Itu kita yang harus luruskan, bukan saya ataupun bukan anggotanya. Jadi kita berdua yang harus luruskan. Setelah kita cari-cari, kita dapatkan solusi. Nah, baru kita bisa luruskan apa yang telah kita bengkokkan tadi. Setelah kita cari solusinya, baru kita kerjakan bersama-sama. Seperti itu, Kananda. Oke, merupakan tips yang baik ya. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir buat Bang Hans. Gimana sih pesan Bang Hans nih untuk para pemimpin dan bos yang sedang memimpin atau menjabat nih saat ini di organisasi maupun dimanapun? Oke, untuk pemimpin nih, jadilah pemimpin yang baik dan berintegritas bagi anggota-anggotanya. Untuk bos-bos nih, jadilah bos yang baik dan bisa mengajak anggota atau bawahannya. Mungkin itu dari saya, Kananda. Oke, terima kasih Bang Hans. Nah, sobat-sobat Hans semua udah dengarkan udah jelas banget perbedaan dari pemimpin ataupun bos. Nah, kalau pemimpin itu lebih merangkul anggota-anggotanya, dan kalau bos itu lebih sering ke pemerintah. Nah, buat sobat Hanan semua udah pada bisa milih kan mau jadi bos atau jadi pemimpin. Nah, buat sobat Hanan semua, jangan lupa ya terus ikuti episode Hanan Podcast selanjutnya. Nah, aku punya sebuah quotes nih. Jadilah anggota yang baik untuk pemimpinnya, dan jadilah pemimpin yang mau mendengar anggotanya. Nah, akhir kata, aku dan Bang Hans mau undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.